warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun dialog khusus Davika TV hadir menemani suasana hari Anda. Dan kali ini Davika TV hadir dengan dialog khusus akan membahas mengenai bagaimana Kota Mitro mewujudkan Mitro sebagai kota sehat dan juga memiliki pendidikan yang unggul. Dan kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 2 DPRD Kota Mitro. Beliau adalah Bapak Efril Hadi SEMKes. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak. Dengan topik yang kita bahas hari ini Pak, mewujudkan Mitro sebagai kota sehat dengan pendidikan yang unggul. Nah, sejauh ini Bapak, seperti apa peran khususnya terkait peningkatan serta pengawasan dari pelayanan kesehatan dan juga pendidikan di Kota Mitro? Iya, baik. Terima kasih Davika TV yang sudah memberikan kesempatan untuk berdialog, berdiskusi dengan kita. Jadi ya terkait dengan kesehatan dan pendidikan, ya tentunya ini salah satu hajat hidup orang banyak. Dan ini memang betul-betul harus dipenuhi secara kebutuhan, apalagi di bidang kesehatan. Dengan era sekarang, ya tentunya era modern, gitu kan. Ya gaya hidup yang berbeda dengan masa-masa dulu, gitu kan. Tentunya kita harus betul-betul concern terhadap bidang kesehatan. Nah, terkait dengan fungsi kita atau tugas kita selaku anggota DPRD, ya tentunya kita melakukan fungsi pengawasan. Jadi ya kita secara bersama-sama, terutama Komisi 2, karena mitranya memang betul-betul mitra terkait dengan kesehatan, gitu. Ya kita sering melakukan pengawasan di bidang kesehatan, gitu kan, termasuk pelayanan yang diberikan oleh pelayanan kesehatan dan juga kemudahan-kemudahan yang didapat oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, ini yang sudah kita lakukan selama ini selaku anggota legislatif, gitu kan. Jadi ya kita sudah melakukan pengawasan dengan baik supaya di bidang kesehatan ini memang betul-betul berjalan dengan baik. Di samping kita juga sudah memberikan ya secara budgeting, karena ini juga melekat kepada anggota DPRD, kita memberikan anggaran bidang kesehatan itu ya cukup bagus juga, gitu kan. Ya supaya tujuannya supaya pelayanan kesehatan itu memberikan pelayanan kepada masyarakat itu betul-betul secara maksimal. Kita ke pendidikan Pak. Kalau bicara pendidikan di Mitro, ini kan banyak sekali kampus unggulan yang memang banyak mahasiswanya Pak ya, yang menjadi tempat untuk mereka menempuh pendidikan. Nah, bagaimana pendidikan di Kota Mitro sejauh ini Pak? Iya, ya terkait dengan pendidikan, kita tahu ya Metro sebetulnya dulu slogannya adalah salah satu rumah kota pendidikan, dan secara historis juga bahwa Kota Metro ini memang betul-betul banyak mengadopsi dari Jogja, gitu. Makanya kan banyak orang mengatakan bahwa Metro ini adalah ya miniatur dari Yogyakarta, gitu kan, sebagai kota pendidikan. Seperti kita ketahui juga di Metro universitas dan perguruan tinggi cukup banyak, baik itu negeri maupun swasta, gitu. Dan di samping itu juga ada beberapa sekolah-sekolah unggulan yang ada di Kota Metro, baik itu dari SD, SMP maupun SMA. Nah, jadi kalau kita lihat dari itu, ya Kota Metro adalah betul-betul memang konsentrasi di bidang pendidikan itu cukup bagus, gitu kan. Makanya seperti yang kita lihat data statistik, Metro itu salah satu kota yang tertinggi indeks pembangunan manusianya, gitu kan, IPM-nya, gitu kan, di Lampung. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ada di Kota Metro sudah cukup bagus, gitu. Nah, tinggal nanti kita melihat sejauh mana sarana prasarana pendidikan ini dan SDM-nya kita harus tingkatkan ke depan. Pak, sejauh ini Pak, itu sebab kenapa ada yang mengatakan bahwa harga makanan yang ada di Mitro itu termasuk salah satu yang termurah di Indonesia Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat biaya hidup ini berdasarkan survei juga yang dilakukan oleh Badan Statistik. Jadi biaya hidup di Kota Metro ini salah satu biaya hidup yang termurah juga di seluruh Indonesia, gitu kan. Saya lupa itu urutan keberapa, tapi ini salah satu biaya hidup yang tidak mahal, gitu. Nah, mungkin ini menunjukkan salah satu juga daya tarik dari masyarakat luar Kota Metro untuk menempuh pendidikan di Kota Metro, karena kan biayanya mungkin relatif lebih murah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Nah Pak, rumah sakit sebagai pendidikan, ini maksudnya seperti apa Pak? Ya, jadi rumah sakit Ahmad Yani Metro itu adalah rumah sakit tipe B dan dia salah satu rumah sakit regional kedua di Provinsi Lampung. Artinya
Rumah Sakit Metro ini adalah rumah sakit rujukan nomor 2 di Provinsi Lampung dari daerah lain. Rujukan pertama itu Rumah Sakit Abdul Muluk. Kita Metro itu di urutan kedua. Dan saat ini Rumah Sakit Ahmad Yani sudah menjadi rumah sakit pendidikan utama. Jadi maksudnya pendidikan utama itu Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro ini sudah menjadi sentral pendidikan ya universitas-universitas atau dokter-dokter muda dari universitas. Jadi ya ini ya salah satu hal yang membanggakan untuk kita semua. Artinya apa? Secara SDM dan sarana prasarana yang ada di rumah sakit kita, Rumah Sakit Ahmad Yani Metro, rumah sakit negeri, ya itu sudah cukup bagus dan mumpuni. Makanya kita bisa mendapatkan SK dari Kementerian Kesehatan bahwa Rumah Sakit Ahmad Yani adalah rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran. Itu sejak tahun berapa Pak dikukuhkan Pak? Itu Rumah Sakit Ahmad Yani menjadi rumah sakit pendidikan itu tahun 2022. Pada masa kepemimpinan wali kota sebelumnya, Dr. Wahdi, karena beliau adalah seorang dokter, ya jadi beliau memang sangat konstan di bidang kesehatan. Gitu kan. Jadi pada saat beliau tahun pertama menjabat sebagai wali kota, nah ini rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran itu beliau perjuangkan dan alhamdulillah itu tercapai. Tercapai Pak ya, alhamdulillah Pak. Nah Pak, kembali ke kesehatan Pak, terkait pelayanan Pak, rumah sakit pemerintah atau puskesmas Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang perlu diperbaiki lagi dari Kota Metro yang memang secara IPM sudah baik, secara kualitas sudah baik Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, apa yang perlu diperbaiki lagi Pak? Ya terkait di bidang pelayanan kesehatan juga menurut saya ya sudah cukup bagus juga, tetapi memang ada beberapa yang harus kita perbaiki. Ya contohnya kalau di Rumah Sakit Ahmad Yani dari sisi prasarana dan sarananya, gitu kan. Seperti poliklinik, karena Rumah Sakit Ahmad Yani ini salah satu rumah sakit yang cukup lengkap dokternya, gitu kan, dan itu berpraktek untuk rawat jalan. Nah kalau kita lihat terkait dengan poliklinik rawat jalannya itu sudah tidak mumpuni. Karena kalau kita lihat itu pasien sudah sangat sesak gitu kan, dan juga tempatnya juga tidak mumpuni lagi gitu kan. Ini yang perlu kita perbaiki. Nah di samping itu juga terkait dengan pelayanan atau kecepatan pelayanan gitu kan. Kecepatan pelayanannya juga harus kita tingkatkan, makanya secara SDM kita harus tingkatkan lagi ya pelayanan terhadap pasien ini, dan juga sarana dan prasarana yang lainnya penunjang untuk di bidang pelayanan kesehatan itu juga harus kita tingkatkan. Sejauh ini Pak, monitoring yang dilakukan DPRD terhadap rumah sakit yang ada Pak, apakah secara berkala atau mungkin sesering kali dilakukan Pak untuk monitoring ini Pak? Ya seperti yang saya sampaikan, monitoring kita lakukan itu bisa secara formal maupun non formal. Secara formalnya kita lakukan secara berkala, kita berdiskusi atau hearing dengan rumah sakit, pemerintah maupun dinas kesehatan. Tetapi secara non formal kita tidak terbatas waktu. Jadi pada saat kita anggap ada keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan, kita langsung berdiskusi atau langsung menyampaikan tindak lanjutnya kepada rumah sakit atau dinas kesehatan. Nah, jadi ya sudah cukup kita jalankan itu, terutama kita di Komisi 2, karena mitra kita adalah bidang kesehatan. Sejauh ini Pak, jika ada monitoring, ada masalah yang mungkin terjadi di rumah sakit, apa ada sanksi khusus Pak mungkin Pak? Ya terkait sanksi tentunya kita tidak lepas dari regulasi atau aturan. Jadi semua sanksi yang diberikan oleh pemerintah Kota Metro terhadap rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan yang lain, ya kita harus berdasarkan aturan yang ada, gitu kan. Nah, terkait dengan sanksi itu tentunya ada tahapannya. Gitu. Nah selama ini kita sudah menyampaikan, tetapi terkait dengan sanksi dan regulasinya ada di OPD terkait, ada di Dinas Kesehatan. Gitu. Ya tentunya saya yakin Dinas Kesehatan juga kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan, ya tentunya Dinas Kesehatan tidak akan tinggal diam, gitu. Pasti dia akan mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan aturan yang ada. Baik Pak Efril, kita akan kembali berbincang seputar mewujudkan Metro sebagai kota sehat dan pendidikan unggul setelah jeda pariwara berikutnya. Tetap di Dialog Khusus Davika TV.
Khusus Davika TV bersama dengan anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro, Bapak Efril Hadi SEMKS, seputar mewujudkan Metro sebagai kota sehat dan pendidikan unggul. Pak Efril, apa Pak kendala-kendala yang mungkin seringkali temui dalam tugas yang Bapak emban selama ini? Ya, tentunya kendala itu sebuah tantangan ya. Ya tentu kita di dalam menjalankan pekerjaan, kita selaku anggota DPRD, ya ada kendala-kendala yang kita hadapi. Tetapi sekali lagi kita tidak menjadikan kendala itu menjadi kita putus asa, gitu kan. Ya contohnya apa? Pasti yang pertama, pasti masyarakat, seorang anggota DPRD itu dijadikan atau di benak masyarakat adalah tempat mereka mengadu, gitu kan. Ya tentunya kita selaku anggota DPRD harus terbuka untuk itu. Makanya terutama di bidang kesehatan, setiap ada kejadian atau ada masyarakat yang tidak merasa puas terhadap pelayanan kesehatan, misalkan susah mendapatkan kamar dan lain-lain, ya tentu dia mengadunya kepada kita semua, dan termasuk kita selaku anggota DPRD. Nah ini kendala-kendala yang kita hadapi. Ya tapi dalam artian ya kita sudah menetapkan diri untuk menjadi anggota legislatif, ya kita harus siap untuk itu. Pak, bagaimana dengan BPJS sendiri Pak? Apakah BPJS ini cukup efektif untuk menunjang atau mendukung terselenggaranya layanan kesehatan di Kota Metro Pak? Ya, jadi JKN yang dilaksanakan oleh BPJS itu sangat berpengaruh dan itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Karena kita tahu juga BPJS itu ada berbagai macam kepesertaan. Nah untuk Kota Metro, pasien atau kepesertaan BPJS kelas 3 itu ditanggung oleh APBD. Jadi APBD kita setiap tahun kita mengeluarkan sekitar 25 miliar untuk mensubsidi atau membayar iuran BPJS masyarakat Kota Metro utama di kelas 3. Nah itu ya sudah cukup membantu. Karena apa? Yang selama ini masyarakat kalau ada keluhan dengan bidang kesehatan, ya sangat susah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mungkin terkendala masalah biaya dan lain-lain. Sekarang itu tidak ada lagi. Jadi masyarakat itu kalau seandainya dia sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, ya tinggal masyarakat datang ke pelayanan kesehatan. Tentunya ada aturannya. Ya mulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai ke lanjutan dan itu berjenjang, gitu kan. Jadi kalau kita lihat sekarang ya masyarakat sangat sangat senang dan juga sangat membutuhkan sebetulnya pelayanan di bidang kesehatan ini. Jadi masyarakat sekarang tidak berpikir lagi pada saat dia sakit, tidak berpikir masalah biaya, karena itu sudah ditanggung oleh BPJS, sudah ditanggung oleh program dari JKN, maupun itu pembiayaannya dibayarkan oleh APBN maupun APBD. Jadi ya, kalau menurut saya program ini sangat baik dan ini memang seperti inilah pemerintah itu hadir untuk menjamin kesehatan masyarakat. Ya Pak, kan kalau dulu ada indikasi kalau berobat secara umum dilayani dengan baik. Sementara kalau dengan BPJS lalu dengan beberapa kendala-kendala yang sering kali terjadi. Nah, apakah di Metro sendiri Pak, pelayanan untuk pasien BPJS itu sudah dilakukan dengan cukup baik Pak? Ya kalau kita lihat, terutama pelayanan diberikan oleh pelayanan kesehatan, rumah sakit, dan puskes, ya antara pasien BPJS dan non-BPJS, itu kita lihat sama. Karena standar yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait bidang kesehatan, yaitu standarnya sama, gitu kan. Ya, jadi tidak ada pembedaan antara dia pasien BPJS atau non BPJS. Dan kita lihat juga di Kota Metro ini semua rumah sakit mungkin hampir 90% itu melayani BPJS. Dan pasien yang ada di rumah sakit itu hampir 90% adalah pasien BPJS. Jadi kalau seandainya ada salah satu rumah sakit atau pelayanan kesehatan dia membedakan antara pasien BPJS dan pasien non BPJS, saya pikir itu akan merugikan pelayanan kesehatan sendiri, gitu kan. Karena dia akan nanti ditinggalkan oleh pasien-pasien, sedangkan pasiennya itu rata-rata 90% adalah pasien BPJS. Jadi kalau ngelihat sekarang, saya pikir kemungkinannya kecil, gitu kan. Dan kalau misal Pak ada keluhan-keluhan dari pasien BPJS yang memang dilayani dengan tidak maksimal, apakah memang DPRD sendiri bisa mendengarkan keluhan-keluhan mereka Pak? Oh iya, pasti harus itu. Jadi ya kita selaku anggota DPRD harus mendengarkan dan
tindak lanjuti gitu keluhan dari masyarakat. Nah, ini kita sering mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang tidak baik mereka dapatkan, baik itu di pelayanan kesehatannya atau secara aturannya. Nah, kita selaku anggota DPRD sudah menjadi fasilitator. Ya, biasanya kalau terkait dengan aturan yang diterapkan oleh BPJS, kita nanti akan berdiskusi dengan BPJS dan minta tolong atau membantu kepada BPJS supaya membantu pasien tersebut. Termasuk juga dengan rumah sakitnya, gitu kan. Kalau seandainya ada satu pasien yang mengalami kendala gitu kan, terkait dengan dia mendapatkan pelayanan di salah satu rumah sakit, ya kita juga menindaklanjutinya dengan berkomunikasi dengan rumah sakit. Ada apa, kendalanya seperti apa, gitu kan. Jadi ya kita berdiskusi. Nah, kalau seandainya memang itu bisa dibantu, ya kita berharap itu semuanya dibantu. Pak, yang terbaru Pak terkait dengan regulasi ya barangkali yang diberikan oleh Menteri Keuangan terkait penghapusan atau pemutihan dari denda BPJS, Pak. Menurut Bapak ini seperti apa, Pak? Ya, ini salah satu terobosan yang baik ya dan bagus menurut saya. Jadi karena kepesertaan BPJS yang mandiri, yang notabene mungkin banyak masyarakat itu mendaftar sebagai BPJS pada saat dia sakit, setelah dia sembuh akhirnya tidak dibayar lagi, atau memang keterbatasan atau kemampuan pembiayaan dari masyarakat. Nah, ini sangat membantu. Ya, harapan kita dengan adanya penghapusan BPJS, terutama kepesertaan mandiri, gitu, ini tidak membebani masyarakat. Dan masyarakat ke depan tetap dijamin secara kesehatannya oleh negara, gitu kan. Jadi ya, saya pikir ini salah satu terobosan yang baik, dan ini harus kita dukung secara bersama-sama. Apakah dari pihak Dewan sendiri sudah ada sosialisasi Pak untuk masyarakat tentang hal ini? Nah, ini tentunya terkait dengan sosialisasi itu dia ada di BPJS. Jadi kita hanya mengawasi karena aturan atau regulasi itu ada di BPJS sendiri, gitu kan. Jadi ya bukan kita selaku anggota DPRD memberikan edukasi atau sosialisasi ke masyarakat, tetapi BPJS-nya sendiri yang harus memberikan informasi ini secara komprehensif, secara menyeluruh kepada masyarakat. Saya nggak tahu apakah secara teknisnya aturannya sudah keluar atau seperti apa. Tapi kalau saya memang aturannya itu memang sudah keluar dan itu sudah mulai berlaku, ya BPJS dan dibantu oleh Dinas Kesehatan harus memberikan informasi ini kepada masyarakat supaya masyarakat cukup membantu masyarakat sendiri ya Pak ya. Ini cukup bagus, cukup membantu masyarakat, gitu. Karena biasanya masyarakat itu kalau dia sudah menjadi kepesertaan BPJS dan dia nunggak, itu otomatis tidak bisa pakai kartu itu. Nah, dengan adanya penghapusan itu, ya tentunya itu sangat baik. Memang agak cukup berat juga kan Pak, jika mereka harus membayar denda yang mungkin jumlahnya banyak, dan dengan program ini mungkin bisa membantu, dan untuk Metro sendiri mungkin tingkat kesehatan masyarakat bisa lebih tinggi lagi ya Pak ya. Betul. Oke, Pak, sejauh yang Bapak tahu Pak, apakah di Metro sendiri banyak Pak yang menunggak setoran BPJS ini? BPJS. Ya kalau data kita kurang tahu persis, tapi saya yakin banyak, gitu kan? Karena kita sering menemukan di tengah-tengah masyarakat pada saat dia ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, dia terkendala karena masih ada tunggakan, gitu kan? Tetapi kalau untuk datanya terkait dengan jumlahnya, ya tentunya itu ada di BPJS. Tapi saya yakin banyak. Banyak Pak ya. Oke, dan kita akan terus berbincang Pak dengan topik yang luar biasa hangat ini, mewujudkan Metro sebagai kota sehat dan memiliki pendidikan unggul. Setelah jeda pariwara berikutnya, tetap di Dialog Khusus Davika TV. Kembali di Dialog Khusus Davika TV bersama anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro Evril HDSE MKes, dan seputar mewujudkan Kota Metro sebagai kota sehat dan pendidikan unggul. Kita ke MBG Pak, bagaimana makan bergizi gratis di Metro?
Ya, ini isu yang menarik ya, karena MBG ini salah satu program unggulan dari pemerintahan sekarang, Prabowo Gibran, dan saya pikir kita semuanya harus mensukseskan itu. Nah, terkait dengan program ini, terutama di Kota Metro, saya pikir ya sudah cukup bagus, walaupun secara kepuasan dan efektivitasnya kita belum bisa mengukur, karena program ini kan masih baru, belum ada 1 tahun. Tapi kalau kita lihat tujuan atau esensial dari MBG ini sebenarnya cukup bagus gitu. Jadi yang pertama kita meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan sumber daya masyarakat, ya terus yang selanjutnya kita memastikan bahwa kesehatan masyarakat itu betul-betul bisa kita penuhi. Ya terutama di anak-anak kita, karena kita berharap di tahun 2045 nanti kita memang betul-betul mempunyai generasi emas gitu kan, tahun 2045. Jadi ya saya pikir ini tujuannya sangat baik, dan kalau kita lihat respon dari masyarakat terutama di Kota Metro ini sudah cukup baik juga. Ya tinggal kita memperbaikin kalau seandainya ada sesuatu hal yang kurang, dan kita melakukan pengawasan secara bersama-sama. Dari beberapa MBG yang sudah ada ya Pak ya, di beberapa daerah luar Metro barangkali ada kasus tentang keracunan dan sebagainya ya Pak ya. Metro ini untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi Pak, apa yang harus dilakukan Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita baik itu eksekutif maupun legislatif melakukan pengawasan secara terus-menerus berkelanjutan. Yang perlu kita lakukan pengawasan ya SOP, karena Badan Gizi Nasional kan sudah membuat aturan dan regulasi yang jelas kepada SPPG yang menyediakan makanan untuk masyarakat, baik itu dari higiennya, kebersihannya, maupun SOP terkait dengan peralatan yang ada. Nah ini kita semuanya melakukan pengawasan untuk itu, supaya kejadian-kejadian yang sudah kita dengar seperti keracunan dan lain-lain itu tidak terjadi. Nah kalau selama ini kita sudah melakukan, saya pikir sudah baik, karena kan SPPG yang ada di Kota Metro itu sudah ada sekitar 21 SPPG. Nah ini kita lakukan pengawasan secara terus-menerus. Secara IPAL Pak, apakah SPPG yang ada sudah cukup baik Pak? Ya, terkait dengan IPAL tentunya kita belum tahu juga apakah SPPG itu harus ada IPAL atau seperti apa. Tapi yang jelas ya kita memang harus memikirkan yang pertama terkait dengan pengelolaan makanannya yang akan kita berikan kepada masyarakat harus baik. Terus juga jangan sampai kita melakukan pencemaran atau merusak lingkungan gitu. Makanya dengan pengelolaan hasil limbah dari itu yang harus kita perbaiki secara bersama-sama. Nah ini tentunya ini di lingkungan hidup, stakeholdernya baik itu dinas kesehatan itu harus lebih secara intens gitu kan untuk melakukan pengawasan gitu. Oke Pak, ini secara pribadi Pak, goal Bapak Pak sebagai seorang anggota DPRD Kota Metro. Apa sih Pak yang ingin Bapak wujudkan untuk Metro sebagai seorang anggota DPRD Kota Metro? Iya tentunya goal saya mungkin hampir sama dengan Mas Abi ya, bahwa kita berbuat lebih baik untuk masyarakat. Kita bisa berbuat dan memberikan sesuatu kepada masyarakat. Kita bisa membantu lebih banyak lagi ke masyarakat gitu. Mungkin itu goal-goal kita gitu kan. Makanya ya saya selaku anggota DPRD juga motivasi saya yaitu mungkin selama ini kita berbuat baik kepada masyarakat tapi skalanya masih kecil dengan komunitas dan lingkungan kita gitu. Tapi dengan kita berada di DPRD gitu kan, mungkin kita bisa berbuat baik atau berbuat lebih baik kepada masyarakat itu lebih menyeluruh dengan masyarakat yang lebih luas gitu kan. Ya tentunya dengan jabatan yang melekat di kita bisa menggunakan itu, tapi dalam artian bukan kita menggunakan sesuatu yang tidak baik, power kita selaku anggota DPRD, tapi kita menggunakan jabatan kita itu, tapi tujuannya untuk membantu dan berbuat sesuatu kepada masyarakat. Jadi ya intinya harapan saya, goal saya menjadi anggota DPRD ya pengen berbuat lebih baik dan berbuat baik kepada masyarakat, tetapi dalam artian yang lebih luas. Lebih luas ya Pak. Apalagi didukung dengan masyarakat Metro yang cukup apa ya Pak ya, kalau bilang kondusif ya. Iya, masyarakat Metro tentunya karena yaitu tadi yang saya bilang IPM-nya itu tinggi, tentunya masyarakatnya kan ya sangat berpengaruh. Jadi masyarakatnya kan sudah
terpelajar gitu kan, dan juga memang tingkat pengetahuannya kan lebih dibanding daerah lain. Di samping itu juga kota metro kan dia kota yang kecil, jadi jangkauannya sangat terbatas, dan kita kemana-mana itu jangkauannya itu lebih enak gitu kan. Jadi tidak seperti daerah lain, misalkan di daerah Lampung Barat kita harus sampai ke pelosok, tapi metro itu sangat baik. Nah Pak, bagaimana Pak hal yang Bapak lakukan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sendiri Pak? Ya, kita mendekatkan diri dengan masyarakat ya tentunya berkomunikasi, karena kita juga diberikan fasilitas oleh negara terkait dengan reses gitu kan. Nah, itu juga wadah kita untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Ya, di samping itu juga ya kita memang kita berkomunikasi dengan masyarakat tetapi secara non formal gitu kan. Mungkin ya kita mendatangi masyarakat dan lain. Nah, itu semua wadah kita untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Dan saya yakin masyarakat sangat senang kalau seandainya ada anggota DPRD-nya yang memang turun ke masyarakat dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Sejauh ini Pak, ketika reses, apa Pak keluhan yang paling mendasar yang memang dihadapi oleh masyarakat sendiri? Ya, kalau untuk sekarang tentunya kita, ya ini sudah menjadi rahasia umum dan di semua daerah ya. Ya salah satunya infrastruktur gitu kan. Mungkin jalan, ya jembatan, termasuk lampu dan lain-lain. Ini yang sangat menonjol. Di samping itu ya ada juga terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Makanya saya berharap pemerintah kota juga ya concern terhadap keluhan-keluhan ada yang di masyarakat. Baik Bapak, terakhir Pak, closing statement bagaimana Pak untuk mewujudkan derajat masyarakat Kota Metro agar kota sehat dan memiliki pendidikan unggul bisa terwujud? Iya, tentunya saya berharap selaku anggota DPRD bidang pendidikan dan kesehatan ini tidak bisa kita wujudkan tanpa ada kolaborasi, tanpa ada kebersamaan antara legislatif dan eksekutif. Mungkin dari sisi kita legislatif, kita menyiapkan anggaran. Nah, terus pemerintah kota atau eksekutif juga mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan yang itu punya dampak pada masyarakat. Ya saya berharap ya kota metro memang sudah pendidikannya sudah baik dan juga pelayanan kesehatannya sudah cukup baik. Tetapi ya kita tidak berhenti di sini, kita tetap menatap ke depan karena zaman semakin maju, teknologi semakin maju, dan itu semuanya kita harus ikuti. Ya seperti pendidikan juga kita harus menuju ke sana ya dengan memperkuat sarana prasarana yang ditunjang IT yang bagus. Begitu juga di bidang kesehatan, kita harus mempersiapkan sumber daya yang bagus dan juga peralatan-peralatan medisnya yang canggih gitu kan. Apalagi sekarang kan eranya era teknologi ya, kita ya harus menuju ke sana. Jadi mudah-mudahan ya metro ke depan di bidang pendidikan dan kesehatannya lebih baik lagi. Terima kasih untuk waktunya Bapak Efril. Dan itu dia dialog khusus Davika TV bersama anggota Komisi 2 DPRD Kota Metro, Bapak Efril Hadi SEMKes. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk masyarakat khususnya di wilayah Metro dan sekitarnya. Dan sekali lagi sinergitas dan juga kolaborasi antara pemangku, pemegang jabatan dan masyarakat mudah-mudahan bisa membuat Metro menjadi kota dengan kondisi kesehatan yang lebih baik dan juga pendidikan yang unggul. Saya Biwan Suwardi, Davika TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Efril. Siap.